firman menulis bahwa Tuhan adalah kucing. Apakah Pak Rames mau beriman kepada firman yang menulis Tuhan adalah kucing? Rames sob. Kalau ada firman yang Pak Rames baca, firman itu menulis Tuhan adalah jengkol, mau beriman Tuhan adalah jengkol? Saudara, akal dulu baru firman. Ya memang benar, ketentuan kebenaran ini bukan karena firman Tuhan, bukan karena firman Tuhan, bukan sesuatu, kan aku udah bilang dikatakan sebagai firman Tuhan dengan beneran firman Tuhan itu beda. Nah, kebenaran itu, emang kebenaran api itu panas dari kitab suci? Bukan. Korek itu keras dari kitab suci? Bukan. Air laut itu asin dari kitab suci? Ya bukan. Tentang gula itu manis, apakah itu dari kitab suci? Bukan. Akan tetapi itu apa? Bagaimana manusia merasiokan satu esensi daripada yang diteliti oleh manusia, misalnya gula dan segalanya. Akan tetapi kitab suci kalau berbicara di luar akal, berarti kitab suci ini sedang diakal-akalin. Karena Tuhan yang menciptakan akal, tentu Dia paling tahu cara penyampaian firman yang diterima akal. Tentunya kan seperti itu. Apa yang bermanfaat saya dapat dari kucing tersebut? Coba. Nah itu tandanya pakai akal, gimana sih? Nah, itu pakai akal. Nolak kucing. Dibanding terbalik dengan saudara tadi. Saudara tadi dasarnya akal dulu, baru firman. Memang pintar dari dulu ya. Pintar dari dulu, luar biasa. Host mengatakan bahwa itu semua skenario-nya Tuhan, saudara. Nah, sedangkan dalam dunia hukum, seseorang yang membuat skenario itu mendapat hukuman lebih berat. Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantic Reaction. Tema yang diangkat cukup menarik ya. Dia menolak kalau Tuhan itu membuat skenario. Apa yang kita tolak, teman-teman, kira-kira? Apa yang kita tolak dari Tuhan yang membuat skenario? Sekarang gini, ketika kalian meyakini Tuhan, kalian meyakini ada kuasa yang putus dari Tuhan, ataupun kuasa apapun tidak ada yang putus dari Tuhan. Pastinya tidak ada yang putus dari Tuhan. Termasuk kalau kita bilang Tuhan bikin skenario kehidupan. Ya, di dalam kehidupan ada derita, ada bahagia. Nah, kalau bahagia okelah dari Tuhan. Nah, kalau derita gitu. Kan kita tanya kan, berarti Tuhan maha kejam dan segalanya. Lah, hadis Nabi apa dikatakan? Ya. Barang siapa yang tidak mau menerima ketentuanku, qada dan kadarku, dan dia tidak mau bersabar di atas ujianku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku, ataupun mencari bumi selain aku. Nah, artinya Allah mau bilang bahwa ya segala ketentuan itu datang dari aku. Kamu harus lahir wanita, kamu harus lahir pria, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kalau kamu mengeluh dan mengatakan seakan-akan Tuhan tidak adil, ya udah cari Tuhan lain, kata Allah. Artinya, ya inilah konsep Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, siapa yang mau berani gugat? Nah, ini tema yang menarik, teman-teman. Oke, mari kita lihat bagaimana kemudian Bang Daman ya, ketika mereka mencoba membawa porsi ketuhanan ini kepada porsi kemanusiaan, disinilah wujud celah kita hajar dia sampai babak belur. Mari kita saksikan dalam videonya. Ya, dia nggak bakalan paham, Bang. Dia nggak bakalan paham. Nah, pertanyaan saya, saudara kalau mengatakan kami nggak bakalan gila mau menghukum Tuhan. Lah, karena Anda tidak paham. Nggak usah aja mereka menghukum Tuhan kok. Apakah Anda sedang meletakkan satu kata kepada situasi yang kurang tepat gitu loh, saudara? Itu yang saya ingin tahu. Apakah benar? Karena begini, apabila misalnya contoh ya, Tuhan tahu bahwa saya akan berbuat dosa besok, itu letak kemahatauannya, bukan itu rancangannya, bukan. Dia tahu semuanya. Bukan. Jika Anda mengatakan bahwa itu skenario-nya Tuhan, seolah-olah Tuhan yang merancang saya untuk berbuat dosa besok. Misalnya, Anda harus mengatakan kata yang tepat untuk situasi yang tepat. Itu skenario daripada Tuhan. Suksesinya siapa? Iblis. Bantah nggak orang Kristen? Enggak, senang. Makasih Iblis. Kalau nggak penyaliban nggak terjadi. Benar nggak? Benar. Itu kemahatauannya, bukan skenario. Anda tidak bisa membedakan apa itu skenario. Pak Rames, sabarlah Pak Rames. Pak Rames nih datang, tuh kan turun dia. Aduh, saya padahal penasaran sama dia. Pak Rames nih ke Islam kritis, tapi giliran Tuhannya manusia ndak kritis, gimana sih? Bang Rames, skenario itu belum tentu jahat.
Saudara Pikiran mengerti Tuhan yang skenario manusia nggak? nggak kritis Harus gimana sih? dianalisis dulu, harus Enggak, dianalisis. saudara Muhammad. Anda, Ya, saya soalnya saya percaya kepada Tuhan juga. Kalau saudara mengatakan semua kehidupan itu skenarionya Tuhan, saya kurang setuju. Berarti Yesus disalib. Berarti Yesus disalib bukan skenario Tuhan. Bukan. Berarti fungsi nubuatan buat apa? Loh, itu letak kemahatauannya. Nah, kalian tahu nubuatan? Nah, nubuatan ini bercerita sesuatu yang akan terjadi ke depan dan biasanya mereka akan mengatakan ini harus digenapi, ini harus diwujudkan. Berarti menunjukkan apa? Kalau itu diklaim sebagai firman Tuhan, ya berarti perencanaan Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Lalu dia bilang ini bukan skenario, tapi pengetahuan Tuhan. Lah kok ditulis, lah kok diatur, lah kok harus seperti ini, seperti itu. Gimana sih? Kenapa mereka selalu kulkasin otaknya ya? Mereka kalau debat, otaknya simpan kulkas. Ini bikin capek. Ya udah, berarti tahu Tuhan. Dia tahu Itu hal yang skenario. akan terjadi. Oh gini. Dan yang nanti terjadi. Gini, Tapi bukan dia yang merancangnya. Kita mau bikin film, Bang Rames. Gimana Filmnya sih? mesti kita pikirin, belum kita tulis. Ini maha tahu, tapi kalau ditulis nggak maha tahu. Ini skenario gitu. Anda membedakan skenario nggak dengan kemahatauan? Anda Yesaya membedakan 45 nomor 7 versi King James. Ya. Nanti di sana bisa dijelaskan itu skenario itu di Yesaya Skenario, 45 kalau skenario nomor 7. gini, seolah-olah yang merancang supaya saya berbuat jahat, Anda mengerti skenario kan? Yang merancang supaya saya berbuat jahat itu Tuhan itu sendiri, itu skenario namanya. Kalau letak kemahatauan, berarti saya akan melakukan kejahatan, itu dia tahu sebelum hal itu terjadi dia tahu. Tapi bukan dia yang merancangnya untuk saya. Iblis bakal ngerasuki Yudas jual Yesus, tahu nggak dia? Tahu letak kemahatauannya, tapi bukan skenarionya. Berarti harusnya Tuhan terima kasih sama iblis atau menolak iblis. Lo terima kasih gimana? Itu dia tahu. Tadi dia bilang mah tahu. Kalau udah tahu, gua harus nyalip anak gua biar tebus dosa. Oke. Ada iblis nih. Biar saya saja Tuhan. Wes, mantap. Makasih dong ya nggak gitu. Nah, Tahu. itu Jadi- letak kehendak bebas, saudara. Contoh, kalau saudara, saya contohin ya. Tuhan tahu, ya Tuhan memberikan hidup kepada saudara. Tuhan memberikan kepala kepada saudara untuk bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Nah, dari akal itu, Anda yang menentukan kehendak Anda. Anda mau berlaku buruk, Anda tahu akibatnya apa. Ada ketetapan Tuhan di sana. Kehendak Banames. Tabur tuanya di sana ada. Masalahnya Tuhan jawab dulu. Tahu nggak kalau iblis bakal ngerasuki Yudas? Tahu nggak dia? Tahu, tapi bukan itu kalau dia tahu, rancangannya. harusnya dia terima kasih atau enggak? Bang Rames, Kok terima kasihnya di mana? Bang Rames. Terima kasih. Dia tahu nih, untuk menebus dosa aku harus bunuh anak aku. Iblis bakal merasuki Yudas untuk terbunuhnya Yesus. Harusnya dia ngapain? Ya harusnya ya terima kasih ya teman-teman ya. Kenapa terima kasih? Misalnya kita punya plan ke depan. Plan kita harus tersukseskan dengan cara seperti ini dan seperti itu. Kalau ada orang yang melaksanakan plan kita secara sempurna dan berhasil, kita makasih ya. Aku padahal udah mikirin rencananya gini gitu loh. Aku nggak nyangka kamu datang nolongin aku dan semua plan aku terencana. Nah ini berarti secara tidak langsung iblis sama Tuhan nih sekongkol gini. Hah? Terima kasih. Enggak demikian, saudara. Karena Enggak iblis itu demikian. Bang Rames. karena iblis itu membantu Saya contoh. rencana Tuhan itu. Daman. Saya contoh. Bang Rames. Bang, Anda dengar dulu, dengar dulu. dengar dulu Bang Rames. Jadi udah nggak usah ke Tuhan berat. Bang Ke Tuhan Rames. Kehendak itu. Bisa, bentar Bang Muhammad. Oke, Skenario. bentar Bang Muhammad, bentar Bang Muhammad, bentar. Nah, saya contoh nih Bang Rames tahu ada teman Bang Rames namanya Daman bakal ngejemput Bang Rames. Udah tahu ini. Begitu Bang Rames dijemput sama dia diantar ke tempat Bang Rames mau tunjuk, Bang Rames terima kasih apa enggak? Bang Rames sudah tahu Itu keinginannya. Itu Iya. keinginan. Iya, berarti bakal Bukan terima kasih maha kan? tahu. Gini, Anda Bang harus Rames mau membedakan ke kata pasar. keinginan Dengar dulu, sabar. dengan Bang maha Rames tahu. mau ke pasar. Detik Bang Rames mau ke Cuan. pasar, ada orang yang nolong. Kalimat aja Anda nggak bisa bedakan. Teman Bang Rames. Detik Bang Nggak, Rames gini. tahu teman Bang Rames bakal nolong, pastinya terima kasih. Sekarang Tuhan Maha tahu bahwa iblis bakal merasuki Yudas menyalibkan Yesus. Terus Tuhan juga berkehendak. Apa kehendak? Untuk menyalibkan Yesus. Seharusnya kepada iblis Tuhan terima kasih atau tidak? Terima kasih dong.
Loh, tadi kan saya bilang saudara, saya bilang bahwa Maha Tahu itu berbeda dengan keinginan. Nah, saudara bahas tentang keinginan. Di mana nyambungnya kata keinginan dengan tahu, Maha Tahu itu berbeda, saudara. Nyambungnya penjelasan Barames. Anda meletakkan kata yang kepada posisi yang kurang tepat gitu loh, saudara. Ya, nyambungnya gimana, teman? Ya, nyambungnya begini, Maha Tahu itu bukan bagian dari satu rancangan. Kalau keinginan itu bagian dari satu rancangan, saudara. Iya. Ya, oke. Lantas Anda mau menggabungkan Maha Tahu itu dengan keinginan dengan rancangan itu sama gitu? Dosa manusia, anak manusia harus mati, setuju? Itu kemahatauannya, dia tahu bahwa manusia mengharapkan kebenaran, tapi manusia pasti menolak apabila disuruh untuk melakukan kebenaran. Itu letaknya. Ya, ini kok tiba-tiba gede nih. Ini gimana cara ininya? Udah. Sekarang gini saudara, dalam dunia hukum, sekarang gini, dalam dunia hukum, ya kan, seseorang yang membuat satu skenario, sutradara dalam yang proses apa? Barames, yang mau dijelasin apa? Dalam dunia hukum, ya, yang buat skenario ini harus lebih bisa diadili dan bakal lebih parah hukumannya. Masalahnya itu manusia. Kalau Tuhan, segala skenario yang dia mau buat, ada yang mau bantah. Ada yang mau bilang, oh nggak setuju Tuhan, kau harus buat seperti lain. Oh iya makhlukku bentar ya. Ini perusak skenario Tuhan, ya cuma Kristen. Nah, skenario Tuhan ada hukum yang berlaku kepada manusia. Datang nanti manusia, oh nggak setuju nih hukumnya Tuhan, revisi. Apa revisi? Hukum Taurat batalin, siap. Sunat ini perjanjian ya antara Ibrahim dan segala keturunannya ya, bahkan ke seluruh manusia nanti ya. Nggak mau Tuhan, capek, hilang kulup. Revisi. Oh siap, monggo iya Gusti ya, Tuhannya manggut ya kan. Oh ya nggak usah sunat hati aja gitu. Nah ini makanya mereka seperti ini sikapnya. Yang saya tanya, untuk tertebus dosa manusia harus ada Yesus, setuju? Lalu apa gunanya pengadilan itu nanti? Iya, nggak ada urusan sama orang maling ayam di pengadilan, nggak ada urusan pengadilan. Kok nggak ada hubungannya di mana? Yang ada urusannya untuk orang tertebus dosa harus ada Yesus, setuju? Enggak, sepanjang Bang Daman baca kitab suci, Bang Daman pernah Bang Daman dapat bahwa Tuhan itu maha jahat. Maka akan ada. Aku mau tanya dulu deh gini, sebelum lanjut ya. Sebetulnya segala sesuatu yang benar dan salah itu untuk siapa sih? Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Tuhan. Yang salah itu milik iblis. Oke, berarti ada dua sumber ya? Benar dari Tuhan, salah dari iblis, betul? Ya iya, karena terang tidak mungkin menyatu dengan gelap. Pagan nih. Lanjut Bang, lanjut. Udah pagan banget Barames pokoknya. Apa terang juga bisa menyatu dengan gelap? Nggak mungkin, mustahil. Coba Oke. Dalam realita kehidupannya, Bang Daman sekarang Anda masuk ke kamar, yang gelap Anda nyalain lampu, apakah masih ada kegelapan di sana? Saat terang maka batallah gelap, saat gelap maka batallah terang. Maha awal batal kelahiran, maka setiap kelahiran bukanlah maha awal. Maka Tuhan maha awal atau harus lahir? Ini udah lari dari pembahasan kita tadi. Tadi saya ikuti Anda. Bisa menyatu, kelahiran dan maha awal bisa menyatu. Gimana nih ya? Ini ada udah lari nih. Tapi tidak masalah, saya ikuti Anda. Nah, gelap dan terang tidak bisa menyatu. Jago, mantep. Jago pikirannya. Dilahirkan dengan maha awal, gimana cara bersatunya? Oke, maha awal ya. Dikatakan maha awal. Itu berarti tidak pernah berawal, ya kan? Ya, tidak ada sebab. Ya, tidak ada awalnya. Ya. Dan tidak ada akhirnya juga. Ya. Nah, saudara coba memasukkannya kepada firman yang menjadi manusia. Apakah firman itu ada diawali atau tidak ada awalnya juga? Jadi awalnya orang ada tanggal lahir.
Berarti Anda percaya kepada sesuatu yang diawali. Iyalah. Yang namanya manusia semuanya punya awal. Oke, tanpa sesuatu yang diawali itu Anda bisa kenal Tuhan yang tidak pernah diawali nggak? Ya dari situ kita tahu. Dari mana? Dilahirkan Dari mana? dan terus Dari mana? dilahirkan. Dari mana? Dari mana Anda Diam tahu? dulu biar saya jelaskan. Kita membahas tentang firman-nya. Kenapa? Ya, siap. Karena ada kelahiran kita paham akan Tuhan. Karena saya dilahirkan dari ibu saya dari ibu dari ibu sampai tiada batas. Disitulah manusia mencari. Pasti ada sebab yang tak disebabkan dan itu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak disebabkan, maka dia bukan Tuhan. Selesai. Saudara ini. Sekarang gini, saudara. Tadi saudara mengatakan Apa sudah ada? Apa cerita kita sudah ada? Kita usah Kelengir kali lo dia, betul. Aku bilang si Rames ini kelengir kali kok apa si Rames. Rames, Paham. kok saya di mute ini. Ucapkan jangan ngasih Rames, jangan di mute, biarin aja. Saya ulangi ya. Ya. Tadi saya kan bertanya kepada saudara Daman, dari mana Anda bisa mengenal Tuhan saudara? Saudara mengatakan dari firman-Nya, benar nggak? Enggak. Oh enggak, dari mana saudara? Dari punya akal? Dari punya akal. Akal Anda Firman diawali nggak? Dari punya akal firman tahu akan pendukung. Tuhan. Firman hanya pendukung Tahu akan Tuhan. Tahu akan Tuhan ya. Berarti Anda hanya percaya kepada akal Anda. Iya. Bukan ada Dari dasar. akal kita tahu Tuhan. Bukan ada patokan. Enggak ada patokan. Setelah patokan. beragama baru ada patokan. Oh enggak ada. Berarti Anda beriman enggak ada dasar gitu. Beriman karena akal dan mencari firman yang berkesesuaian dengan akal. Ya berarti standar kokoh untuk keimanan Anda adalah firman kan? Akal. Akal. Kalau ada firman luar yang biasa. ngomong sesuatu di Oke, luar akal. berarti Oke, ini saya ikuti. firman palsu. Saya ikuti Anda. Akal Anda itu diawali enggak? Akal saya diawali, ya diawali lah. Dalam sistem Diawali. pikir tetap ada awal pikir, akhir pikir, baru punya kesimpulan pikir. Iya, Anda percaya kepada akal Anda? Percayalah. Percaya. Berarti dalam satu situasi Anda mendapatkan dua pilihan. Dua pilihan bahwa di satu sisi Anda percaya kepada Tuhan Anda yang tidak diawali, berawal dari Anda lebih dahulu percaya kepada akal Anda yang diawali. Oke. Kalau Boleh saya demikian? menghormati, Berarti Anda Tuhan tetap percaya ada, kepada akal dua saya Tuhan. tidak ada. Artinya Anda sudah Tuhan percaya maha kepada awal, dua Tuhan. sekalipun saya tidak ada, dia tetap maha awal. Saya Anda. Terus saya apa itu? Lu yang sesat. Udah, gini. Ya udah, gini aja Bang Rames. Oke. Pernyataan saya ini terbukti bahkan ke Bang Rames. Apa terbukti ke Bang Rames? Terbukti ke Bang Rames bahwa dengan adanya akal kita tahu Tuhan, nggak perlu pakai firman. Percaya nggak Bang Rames? Apa firman Tuhan tidak satu orang pun bisa kenal tanpa Tuhan. Enggak, itu pernyataan pendeta Pak Rames yang mencoba membodohi Pak Rames yang punya akal. Sekarang abaikan pendetanya, percaya nggak dengan akal kita bisa tahu Tuhan? Percaya nggak? Percaya nggak? Akal itu hanya bisa membedakan, saudara. Iya, Dari percaya dulu, dasar-dasar biar saya yang sudah ada. Saya contoh. Iya, percaya dulu Saya biar contoh saya ya. buktiin. Pak Rames, Anda percaya dengar biar saya dulu. buktiin. Percaya dulu biar saya buktiin. Rames. Ayo. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan dan Tuhan saja. Ya Saya udah, tidak kalau perlu percaya firman kepada Anda. Kalau dulu firman menulis bahwa Tuhan adalah kucing, apakah Pak Rames mau beriman kepada firman yang menulis Tuhan adalah kucing? Rames sob. Kalau ada firman yang Pak Rames baca, firman itu menulis Tuhan adalah jengkol, mau beriman Tuhan adalah jengkol? Oke, saya tanggapi ya. Nah, Jika firman Tuhan itu menulis bahwa Tuhan itu adalah kucing, itu pertanyaan Anda. Apakah saya percaya bahwa kucing itu adalah Tuhan? Ya kan? Nah, sedangkan yang saya lihat, apa yang saya bisa pelajari dari kucing tersebut? bisa bokeh Apa yang bermanfaat saya dapat dari kucing tersebut? Coba.
Nah itu tandanya pakai akal gimana sih? Nah itu pakai akal. Nolak kucing. Tapi ada mau dasarnya, ngadin dasar kucing. kajiannya ada, saudara. Dasarnya ada. Ini Pak Rames. Dasar kajiannya Misalnya beranjak ada semua firman. beranjak Ya, dari bisa ada firman. Firman Tuhan adalah kucing. Pak Rames bilang, apa yang saya pelajari dari kucing? Paling korek-korek tanah buat boker, tolak. Oke, Tuhan adalah gunung. Nah, apa yang saya pelajari daripada Tuhan adalah gunung? Karena dikerok. Anda paham kalimat saya awal Firman nggak? Anda adalah paham manusia. kalimat? Apa yang saya pelajari dari Tuhan adalah manusia, sedangkan dia beol sama seperti saya, sedangkan dia juga makan seperti saya, dia berkebutuhan seperti saya, sedangkan saya pasti punya Tuhan yang nggak pernah membutuhkan karena dia penyedia segala kebutuhan. Harusnya gitu dong. Tadi kucing aja ditolak, masa manusia? Di sini letak kekeliruan host ya. Lihat selogika itu dengan pemikiran sesimpel itu, dengan semudah itu kita bilang Tuhan itu nggak berketerbutuhan karena dia penyedia keterbutuhan. Bagaimana dia membutuhkan, maka Tuhan akan menanyakan siapa yang memberi dia keterbutuhan. Sama seperti manusia melihat segala penentuan, maka dia akan berpikir ada si penentu, kan gitu. Udah kita kasih pikiran kayak gini masih aja nggak bisa mikir, ya ini iman buta. Host Nah, dalam manusia aja berinteraksi keliru, saking kalau udah ke manusia aja keliru ya. Kalau kucing nggak keliru ya. Dengar dulu saudara. Dengar dulu. Saudara, saya tahu bahwa saudara sangat semangat ya, tapi semangat Anda melupakan kontrol, yaitu apa? Apa yang lawan bicara Anda sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa dasar pengajian saya, kajian saya itu didasari dari firman dulu. Berarti saya mengenal Tuhan saya dari firman dulu. Nah, tadi saudara mengatakan jika ada firman Tuhan, berarti dasarnya firman Tuhan itu juga. Baru akal saya memilih, oh ini benar apa salah. Bukan dibanding terbalik dengan saudara tadi. Saudara tadi dasarnya akal dulu, baru firman. Saudara akal dulu baru firman. Ya memang benar. Ketentuan kebenarannya bukan karena firman Tuhan. Bukan karena firman Tuhan. Bukan sesuatu, kan aku udah bilang. Dikatakan sebagai firman Tuhan dengan beneran firman Tuhan itu beda. Nah kebenaran itu, emang kebenaran api itu panas dari kitab suci? Bukan. Korek itu keras dari kitab suci? Bukan. Air laut itu asin dari kitab suci? Ya bukan. Tentang gula itu manis? Apakah itu dari kitab suci? Bukan. Akan tetapi itu apa? Bagaimana manusia merasiokan satu esensi daripada yang diteliti oleh manusia. Misalnya gula dan segalanya. Akan tetapi kitab suci kalau berbicara di luar akal, berarti kitab suci ini sedang diakal-akalin. Karena Tuhan yang menciptakan akal, tentu dia paling tahu cara penyampaian firman yang diterima akal. Tentunya kan seperti itu. Itu loh. Tapi dalam pertanyaan Anda, di saat yang sama juga Anda membantah pernyataan Anda sendiri, yaitu dasarnya firman dulu. Ya apa? Itu di mana pendirian Anda tuh? Lu nggak ada pendirian. Gimana sih kalau Bapak yang nggak nggak ada pendirian? Anda nggak punya pendirian. Bapak. Pertama Anda Firman mengatakan nulis kucing dasar Anda ada akal lu. dulu. Bapak kalau nulis kucing adalah Tuhan, Bapak tolak. Kalau manusia adalah Tuhan, Bapak terima. Ini nggak teguh pendirian namanya. Saudara mengerti nggak pembahasan kita tadi, saudara? Tadi saudara pertama mengatakan, Bang, ini saya sampai halus ini, sampai bicara ulang-ulang. Saya udah selesai. Bang Daman. Saudara mengatakan pertama saudara bilang buat satu pernyataan kepada saya, Rames, saya itu akal saya dulu, baru firman. Betul. Saya cari. Betul. Ya kan? Akal dulu. Nah, berarti Anda menaruh satu derajat yang lebih tinggi dari firman Tuhan, yaitu akal. Betul. Karena takutnya katanya firman Tuhan, tapi bukan. Nah, saya takut. Akan tetapi pada saat yang sama Anda melontarkan satu pertanyaan kepada saya, itu membantah pernyataan Anda yang tadi, yaitu pertanyaan Anda apa? Rames, jika ada firman Tuhan mengatakan Tuhan Anda kucing, apa Anda percaya? Berarti dasar yang dikaji itu dari firman itu. Firman itu lebih tinggi dari akal saya. Itu bukan firman akal Tuhan, saya sebagai patokan mengarahkan satu saya. tulisan yang katanya firman Tuhan. Kan gitu. Bang, firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan, dua hal yang berbeda. Itu harus dibedakan. Firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan itu dua hal yang berbeda. Tolong dibedakan. Saya tahu Anda ahli mantik. Tapi kalau berhadapan dengan saya, jalan terlalu licin, saudara. Coba saya tes dulu deh, Pak Rames. Pak Rames, satu pertanyaan dariku.
Dikit, bentar. Akibatnya hari ini kita dapat 2 suhu. Si Gardan suhu, ini suhu. Saya bukan suhu loh. Anda ahli loh, ahli mantik. Udah Pak Rames. Udahlah jangan. Tapi ahli mantik kalau jalan gak lihat ke bawah licin saudara. Tanah becek. Yaudah. Saya satu pertanyaan aja Pak Rames. Pertanyaan saya gampang. Kalau Pak Rames tidak punya akal, gimana caranya Pak Rames bisa mengerti tentang firman? Loh, saya tidak meniadakan akal saudara. Berarti harus ada akal dulu. Saudara tadi kalau dengar penjelasan saya, Jawab, Pak. dasar patokan saya berdiri itu dari firman dulu. Dari firman itu Iya. akal saya fungsikan untuk membedakan. Oh, yang ini yang benar, yang ini yang nggak benar. Oke, pertanyaan Dasarnya saya. dulu ada. Pertanyaannya saya, Gitu loh. bagaimana Karena kalau caranya kita membangun manusia sesuatu bisa tanpa mengerti dasar, firman kalau tidak punya akal? Gimana caranya? Loh, saya tidak meniadakan akal, saudara. Di mana saya meniadakan? Artinya akal? harus ada akal dulu toh? Bukan ada akal dulu, saudara. Saudara gimana sih? Oke, pertanyaanku, orang gila bisa jadi Kristen nggak? Loh, ini udah nggak nyambung. Saya tidak meniadakan akal. Loh ini nyambung, saya tanya, kalau orang gila bisa jadi Nggak Kristen nggak? nyambung, nggak nyambung, saudara. Oke, Nggak saya nyambung. kasih tahu ya, kalau di Islam Ya. orang gila nggak bisa jadi Islam. Pertanyaannya, kalau orang gila bisa jadi Kristen nggak? Nggak nyambung. Saya bilang saya tidak meniadakan akal di sana. Artinya kan harus pakai akal dulu toh tetap. Akal itu tetap berfungsi untuk perbandingan saja, tapi dasar perbandingannya kan ada. Bagaimana Anda bisa membandingkan jika Anda tidak punya dasar? Pak Rames. Gitu loh. Ini, Rames. Yang diuji sama penguji lebih tinggi mana? Yang diuji Rames. sama penguji. Lebih tinggi mana? Yang menguji sama penguji maksudnya apa, saudara? Yang diuji dengan penguji itu lebih tinggi mana? Dalam hal apa dulu? Akal Anda mengatakan lebih tinggi mana? Loh, akal saya kan harus sesuai dengan apa yang ada dulu. Oke, sekarang gini, kita langsung masuk ke contoh yang tadi. Ketika ada yang katanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kucing. Nah, diujilah premis tersebut oleh akal. Berarti firman Tuhan itu posisinya sebagai yang diuji dan akal adalah pengujinya. Bukan diuji. Terus Bukan diapain? diuji, saudara. Kata saudara diuji itu kurang Nggak tepat, usah saudara. diuji, langsung diimanin aja Bang Mut. Bukan diuji, saudara. Diapain? Dikaji. Enggak, saya Dikaji. nggak mau pakai saudara. Kita mah nggak mau. Saya punya saudara begini, Buyem. Nggak mau. Panggil saya Dikaji. Besti. Itu Nggak apa-apa dah. bukan satu ruang untuk ini dalam sekolahan. Jadi ada ujian yang kasih soal ujian. Gak demikian, saudara. Iya, terus. Bukan demikian. Tapi dikaji, saudara. Iya, berarti yang Kata yang lebih tepat, dikaji oleh akal dikaji. pada saat itu adalah firman. Ada yang katanya firman Tuhan adalah kucing. Berarti itu harus dikaji kan? Dikaji. Oke, dikaji. Dasar pengkajiannya menggunakan apa? Akal. Akal sebagai apa? Batu asahannya kan gitu. Akal sebagai satu perbandingan. Oh, perbandingan. Iya. Oh iya. Terus kalau akal sebagai perbandingan, Saya ketika meletakkan akal pada sesuatu pada saat yang tempat yang tepat gitu loh. Kalau Oke, saya meletakkan akal di atas, berarti loh, buat apa firman Tuhan itu sebagai dasar lagi? Oke, Harusnya berarti jadi ketika dasar akal dong. Saya menuhankan akal saya aja. dasar akal Buat itu apa mengatakan Tuhan? bahwa mustahil kucing ini bisa jadi Tuhan. Kira-kira menang siapa di antara perbandingan itu? Saat akal Anda mengatakan bahwa ada kajian kucing Tuhan ya. Nah, coba ulangi pertanyaan. Saya kurang fokus. Kan akal sebagai perbandingan. Ketika yang ada Akal sebagai perbandingan.
Iya kan, gitu kan, Anda bilang sebagai gitu kan. Nah, Anda menerima nih yang katanya firman Tuhan, ada premis kucing adalah Tuhan. Lalu akal Anda membandingkan. Nah, sekiranya akal Anda menolak bahwa mustahil kucing ini jadi Tuhan atau kucing ini Tuhan, kira-kira dari situ menang siapa? Ya, berarti yang menang akal saya, karena akal saya mampu membuktikan bahwa itu bukan firman Tuhan ternyata. Nah, berarti lebih tinggi mana? Akal Lebih atau tinggi firman itu. Tuhan? Kalau sudah bukan firman Tuhan, lebih tinggi akal saya gitu. Ya udah, berarti Ya. yang di awal Untuk jelaskan tahu, Bambang itu. untuk tahu itu bukan firman Tuhan pakai akal kan? Ya. Kita berbicara ini saudara tentang firman Tuhan, saudara. Iya. Tadi Gini. pertanyaannya jawab. Barame. Kita bahas tentang firman Tuhan. Dengar dulu. Asal saya ngomong udah. Kita tidak lagi Sabar dulu. membahas tentang Barame, apa benar sabar. firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Sabar dulu. Gitu. Bang Rames, coba bedakan firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan. Nah, itu gimana bedanya? Coba. Nah, itu. Nah ini gap yang paling penting. Mana firman, mana katanya firman. Ini dua hal yang berbeda. Kalau katanya firman ya diada-adakan seakan-akan ini keluar dari mulut Tuhan. Padahal bukan. Kan gitu permasalahannya. Sekarang masalah Tuhan adalah kucing. Ini dia fokus ke kucingnya. Padahal ini adalah wujud perbandingan yang setara. Antara Tuhan adalah manusia dengan Tuhan adalah kucing. Sama-sama mewakili kelemahan. Lalu bagaimana kamu menobatkan Tuhan yang maha kuat kepada sesuatu yang lemah? Menobatkan Tuhan sesuatu yang sebab yang tadi awali menjadi sesuatu yang diawali. Nah, kalau seandainya firman mereka terdahulu, mereka terlanjur di kitab sucinya, Tuhan menjelma jadi kucing, mungkin hari ini mereka menyembah kucing. Karena apa? Ya wujud pertimbangan daripada segala sesuatu yang dikatakan Tuhan, akan tetapi tidak ada ranah pemikiran logika terhadap kebenarannya, yang ini yang akan terjadi. Pembodohan publik. Kalau tadi Anda membahas tentang itu mungkin. Ayo. Anda ahli mantik. Apa tadi. beda firman Penataan Tuhan katanya bagaimana? dengan katanya firman Tuhan? Nah, ayo. Nah, itu pintar, pintar ini. Bukan pintar. Memang pintar dari dulu ya. Pintar dari dulu, luar biasa. Lanjut. Nah, bro, Ya, apa jawabannya beda? Apa beda firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan? Nah, gitu. Apa beda? Oke, firman Tuhan adalah kepastian. Yang katanya firman Tuhan itu masih kemungkinan, masih abu-abu lah. Gitu. Nah, kalau ada firman Tuhan, kucing adalah Tuhan. Ini firman Tuhan atau katanya firman Tuhan? Katanya firman Tuhan. Katanya firman Tuhan. Kalau Tuhan adalah manusia, ini firman Tuhan atau katanya firman Tuhan? Oke, kita kaji dulu. mulai berkelit nih. mulai Kita kaji dulu. Nah, jika firman Tuhan telah menjadi manusia, Banyak. ya itu berarti kebenaran. Kalau firman Tuhan Kebenaran bahwa firman Tuhan Tuhan itu itu- panjang. Ya. Sebentar. Buktinya Tuhan itu nyata. Jadi, tapi itu pun tidak cukup, saudara. Itu tidak cukup untuk kita bisa mengatakan bahwa satu dasar yang kokoh untuk kita berdiri bahwa itu benar-benar firman Tuhan. Ya, apa yang harus kita kaji? Yaitu dari kesekian banyak yang bilang firman Tuhan. Itu kita kaji dari sana. Apakah Barangnya itu nanti kena lagi. Sekian banyak orang bilang Tuhan adalah kucing dan firman Tuhan menjadi Iya. kucing. Ini Saya selesaikan katanya dulu firman Tuhan dong. atau firman Tuhan, coba. Saya selesaikan dulu dong. Kucing Nah, dulu. Kalau manusia panjang. Pak Rames, aduh ini namanya Gini. perspektif. Gimana sih? Gini, buka sebentar Pak Ton. Contoh, saya kan punya pasangan hidup. Sebelum kami melanjutkan ke jenjang pernikahan, Lanjut kan. Ke pernikahan. sebelum masuk ke jenjang pernikahan, kalau sepanjang kita masih pacaran, dia janji itu tidak pernah ditepati. Oh, tidak pernah. Iya, selama pacaran tidak pernah ditepati. Itu pacar Bapak kali, pacar saya mah enggak. Tidak menutup kemungkinan bahwa fokus ke kata dia janjinya. hanya bisa berjanji tapi tidak mampu menepati. Berarti saya juga meragukan janjinya itu. Emang janji Tuhan apa?
Enggak, kita jangan masuk ke sana dulu. Kita masuk. Oh, jangan. Masuk dulu lah. Kan ini maksudnya perumpamaan terhadap Tuhan yang berjanji. Nah, Jangan. sekarang gini, janji Tuhan apa? Jangan. Kita bicara tentang pasangan, kenapa bawa ke Tuhan? Nah, Iya kan gitu. Masuk ke Tuhan. Analoginya pasangan yang berjanji. Sebentar. Oh ini jahat, ini nggak ditepati. Nah sekarang janji Tuhan apa? Sebentar dulu, saudara, sabar dulu. Ini saudara nggak sabaran nih orang ini. Kalimantan itu harus sabar loh. Gimana sih? Orang sabar tuh pantatnya lebar. Fokus ke kata janji ya, fokus ke kata janji. Iya, fokus ke janji pasangan dulu gimana sih saudara? Bukan ke janjinya fokusnya ya, ke pasangan. Iya. Oke. Nggak pasangan. Oke, kita Nah, pasangan dulu. Nah, akan tetapi pasangan ini waktu masih pacaran, dia janji misalnya datang besok, ya dia datang besok. Berarti layak dipercaya. Nah, akan menjadi satu bumerang juga apabila pasangan itu sudah menepati janjinya. Tapi janji nih besok kita ketemuan ya, tunggu saya di rumah Anda. Nah, tahu-taunya yang berjanji ini menepatin janji, tapi yang menunggu ini malah jalan. Nah, berarti yang salah kan Yang salah yang menunggu berjanji tersebut. harusnya. Bukan yang berjanji, bukan. Bukankah tadi Pak Rames sedang membantah ini? Makanya dia Pak Rames sudah naik. membuktikan. itu Pak Rames, itu tahu nggak Pak Rames? Pak Rames ngomong terus, otak kosong, nggak ada apa? Kosong. Mekanisme katanya nggak ada. Jadi udah ngomong aja terus. Enggak demikian. Bukankah Pak Rames Enggak tadi demikian. ada gitu. Bukankah tadi Pak Rames naik karena membantah pernyataan Bang Daman yang mengatakan kalau salah itu tidak bisa dibebankan kepada Tuhan. Ya iya. Nah, saya contoh misalnya Rames. Tuhan, pasangan urusan itu saya kasih ke Nggak, Tuhan. Pak Rames, segala Sebentar. perbedaan Pak Rames masalah janji Kita masuk ke Tuhan sama aja. Yesus, Kayaknya kalian hubungannya nggak- apa? Hubungannya terus langsung ke pokok poin hubungan. Apa hubungannya? Ya, saya contoh biar supaya lebih mudah untuk saudara. Saya Enggak, tahu lebih berat. saudara-saudara Langsung ke kurang Yesus biar lebih mudah. paham. Iya, lebih mudah saya mudahkan. Nah, Nah, umpama Yesus. pasangan saya umpama Yesus. Yesus selama Yesus laki-laki loh. kan Kau sebarat lanang saja loh, Mas. kan memudahkan Anda. Mas, kau lanang loh. Anda untuk paham. Mas lanang Kalian loh, untuk Mas. paham. Memudahkan aja untuk kalian Yang mau paham. dengar nih. Temen otaknya. Pasangan itu misalnya Yesus. Nah, Kau lanang loh, Mas. selama dalam hubungan itu Istighfar dia Mas. selalu Yesus laki loh. Mas Tuhan. Makanya tadi saya bawa ke pasangan. Kalian gimana sih? Kalian nggak paham-paham juga. Iya, pasangannya jangan Yesus lah. Anak Yesus kan gimana? laki-laki. Anda laki-laki, nggak elok lah dilihat sama anak-anak juga kan gitu. Lanang loh, Mas. Seolah-olah Komal ini mengajarkan dan pro terhadap lagi bete kan nggak gitu. Iya. We lanang loh, Mas. Aduh. Ya. Mantik ini jebakan emang sih. Kok mati jebakan sih? Rame. Iya, saya ulangi ya. Ke pasangan, setidaknya dia tahu bahwa tujuan saya pasangan itu yang dituju apa. Nah, saya mempunyai pasangan saya selalu menepati janjinya. Siapa pasangan Bapak? Akan tetapi, Siapa contohnya? Siapa pasangan Bapak? nggak usah lagi kamu itu, nggak usah lagi. Akan tetapi dalam satu saat saat dia berjanji kepada saya, saat dia datang saya yang jalan, berarti yang salah bukan dia dong. Apa ceritanya? Yang salah sayanya. Ya Karena apa janjinya ceritanya? Ya, tetap. ceritanya apa ini? Akan berbanding terbalik jika pasangan saya selama berhubungan itu dia janji-janji tapi tidak pernah nepatin. Nah, jika dia tidak pernah nepatin, saya masih tetap mengharapkan dia pada titik akhirnya, yaitu pada saat kita kiamat. Loh, tiba-tiba janjinya nggak ditepatin. Saya mau kecewa udah terlambat. Saya nggak bisa hidup lagi kembali lagi. Bang Rames nggak bisa kecewa. Bang Rames laki-laki. Bang Rames tuh harus kecewe. Oh, harus kecewa. Iya, karena Bang Rames Paling kurang, laki-laki. paling kurang kalau nggak bisa kecewa, kejawa. Nah, Kecewa. Bang Rames tuh laki-laki nggak boleh kecewa, harus kecewe. Harus kecewe.
Jadi Betul. jangan apa-apa bilang oh ini Tuhan ini akibat dari Tuhan. Lo lantas buat apa ada pengakibat? Bukan itu Parames. Nggak boleh aku ditinggalin kayak gini, nggak bisa. Apa hubungannya pasangan-pasangan tadi sama Yesus? Apa hubungannya? Itu dulu. Tiba-tiba bikin perumpamaan nggak ada hubungan. Kasih tahu dulu hubungannya apa. Karena akalnya sudah kepepet ya, dia kejepit lari Nah kemana-kemana. ini gara-gara itu apa perkawinan anak domba ini ke dokter ini. Kawinan anak domba. Jadi gini Pak Rames, misal saya Ya, kejepit dengan, ya, dengan dari pasangan semua. saya gini Pak Rames, saya ngomong ke pasangan saya nih Pak Rames, sayangku tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa mengambil hati saya melainkan kamu. Iya. Tapi tahu-tahu saya tuh besok-besok tuh berpaling hati ke hati yang lain. Kira-kira saya itu ingkar atau tidak? Anda ingkar. Saya ingkar, Iya. serius. Iya, karena setiap Iya. pasangan mengharapkan kesetiaan. Oke, sekarang Tingkat dari coba segala iman dibesarkan itu kesetiaan. punya saya Daman. Enggak, maksudnya layarnya punya saya mau udah cukup besar. Dibesarin nggak? Tadi mau telepon Maerot. Nah, di Yohanes 10 nomor 28 dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kok tiba-tiba ada yang mualaf? Ini berarti Tuhan salah dong. Oke, saya tanggapi ya. Iya, Tolong dibesarkan dulu biar saya baca saudara. iya, boleh. Dan aku memberikan hidupku, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Ah, dan mereka Ya masih panjang teman-teman, masih ada 1 jam lagi perdebatan yang diambil alih oleh Kyrios Moto membahas dalil yang tadi. Oh, Yesus mengklaim siapapun yang telah diberikan hidup tidak akan hidup yang kekal itu tidak akan pernah bisa direbut. Lah orang mualaf. Lah orang mualaf direbut semua, domba dicolong semua itu. Yang mualaf, yang pindah Hindu, yang pindah Buddha. Berarti ini dalil yang ambigu. Tuhan mengklaim tapi klaimnya nggak terjadi. Ya ini yang bahaya nih. Tapi the next ya. Di part 2 kita akan bahas hal tersebut dalam perdebatan Kyrios Moto dengan Parames, karena saya udah capek ya. Segala analogi, sistem logika dan segala sistem logika udah kita paparkan yang membuat kayaknya kucing kalau bisa mikir, kucingnya udah nyakar itu Parames. Karena terlalu simpel cara pemikirannya. Kalau Tuhan adalah kucing tidak bisa diterima, lalu kenapa Tuhan adalah manusia bisa diterima? Nah, standarnya kan gitu. Standarnya ini sama-sama wujud perbandingannya Tuhan menjadi makhluk. Nah, Tuhan menjadi kursi kayak, menjadi meja kayak, menjadi lembu kayak, menjadi rumput, menjadi tanah, jadi abu. Ya perbandingannya sama. Kalau Tuhan jadi kucing bisa diterima, ya wajar Tuhan bisa diterima jadi manusia gitu. Karena perbandingannya bukan antara kucing dan manusia, perbandingannya esensinya sesuatu yang punya standar sama. Adanya kelahiran, adanya kecacatan ya, kecacatan misalnya boker dan segalanya lah. Adanya najis ataupun hal-hal yang tidak pantas bagi Tuhan. Karena berbicara bukan bisa-bisaan Tuhan, teman-teman. Dalam perdebatan ini Tuhan bisa ini nggak? Bisa jadi manusia nggak? Ya bisa. Tapi masalah kita berbicara tentang pantas dan kelayakan. Nah, karena ketika ada sesuatu yang dikatakan firman Tuhan, akan tetapi di situ dibuat Tuhan seakan tidak layak, ya sama ketika Anda menentukan satu definisi daripada apa yang mau Anda bangun. Misalnya Anda ingin menentukan kangkung itu apa? Sekalipun hebat. Kangkung itu adalah mesin yang punya setir. Yang kalau dibawa kecepatan 1200 tenaga kuda dan begitu cepat. Ya, kalau dibawa di tol itu kuat banget. Kencang banget. Anti jalan berlubang. Ini bagus. Memang luar biasa. Tapi di luar kelayakan kangkung. Ketika di luar kelayakan kangkung, ya udah yang kamu tuju bukan kangkung, tapi mobil. Karena apa? Di luar definisi. Begitu juga Tuhan. Definisinya apa? Tidak berketerbutuhan sebab minta diawali. Akan tetapi manusia disematkan kata Tuhan. Lalu bagaimana definisi Tuhan yang telah dibatalkan tadi? Boleh kita batalkan standar definisi Tuhan. Lalu kenapa standar definisi Tuhan harus di atas standar definisi manusia? Harus terjawab itu dulu dong. Karena kayak tadi kalau kita bilang kangkung dengan definisi yang salah seperti tadi, yang dituju bukan kangkung. Kalau mereka membangun definisi Tuhan dan tidak bisa menjelaskan definisi Tuhan, berarti yang dituju bukan Tuhan. Akan tetapi sesuatu yang mereka ingin tuhankan. Ingin menuhankan dengan Tuhan yang sebenarnya, ini dua hal yang berbeda. Ingin dituhankan adalah hawa nafsu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan.
Akan tetapi secara mati-matian kita bela, kita anggap sebagai Tuhan. Ini cacat pikir dan cacat kehidupan. Karena kehidupan kita ya tidak lain, yaitu mencari Tuhan, karena buktinya ada kematian. Ketika Tuhan menentukan kematian, berarti ada janji yang luar biasa daripada penentu ini, yang kemudian menjadi rahasia setiap makhluk. Ya, karena ada si penentu. Ya, bagaimanapun nanti kemudian penentu itu akan mewujudkannya. Nah, daripada perdebatan ini kita bisa melihat bahwa kalau kita menyerang mereka menggunakan Bible, mereka mesti punya dalil pembanding terhadap Bible. Karena mereka terlanjur untuk diajarkan untuk bentur-benturkan ayat. Kalau kita lagi tanya Lukas, pasti mereka lari ke Matius. Kita tanya Matius lari ke Yohanes, seakan-akan membenturkan ayat. Tapi kalau kita tanya logika, nah ini mereka nggak bisa pungkiri kalau mereka adalah makhluk yang berpikir. Kalau mereka adalah makhluk yang sama seperti kita, punya cara dan konstruksi berpikir. Nah, kalau konstruksi berpikirnya kita serang, bagaimana dia akan membela? Bagaimana dia akan membentukkan? Sehingga mereka itu terjebak. Sehingga mereka itu lebih leluasa, lebih terkekang dalam hal menolak pikiran mereka sendiri, yang membuat itu menjadi badut di hadapan kita. Karena Islam itu mengajarkan logika. Ketika Islam mengajarkan logika, maka orang di bawah standar logika ini dapat dihancurkan dengan mudah oleh Islam, karena Islam itu menyerang chipset utama manusia, yaitu apa? Akal dan logika. Nah, ketika mereka itu sudah berseliweran logika dan rusak-rusakan logika, mereka itu punya dogma, teman-teman. Dogmanya tahu nggak apa? Dogmanya Tuhan itu tidak bisa dimasukkan logika. Oke, Tuhannya nggak bisa masuk logika, bagaimana dia? Oke. Tapi tentang bagaimana kelayakan Tuhan bisa. Contoh, mendengar dan tuli, mana lebih layak? Ya mendengar. Itu cara otak berpikir. Apakah Tuhan boleh tuli? Boleh kalau dia mau. Masalahnya, kalau ada yang mengatakan Tuhan sudah tuli, maka wajib menunjukkan apa alasan Tuhan mau tuli. Kalau tidak bisa, berarti menunjukkan ini dogma semata. Tuhan jadi manusia, boleh, bisa. Tapi syarat, apa, dari mana kamu tahu kalau dia pengen jadi manusia? Nah, kalau kamu tidak tahu dia pengen jadi manusia, ya kenapa kamu menempatkan bahwa dia pengen jadi manusia? Nah, ini yang dinamakan dengan tebak-tebakan. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan teruslah bersama Al-Mantiqi Reaction. Terima kasih banyak telah hadir. Saya Kris, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Titipkan komentar, kita ketemu di part 2. Bye.